Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainiyah NIM E 2019 3129. Saya dari Akuntansi Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak dosen Abdul Wadud Nafis LCEPI selaku pengampu dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendapatan nasional. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya, yaitu negara itu akan menghitung dalam satu tahun apa yang diproduksi, entah itu barang maupun jasa. Nah, selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP. Artinya yang mana jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun dan memiliki rumus pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Nah, dan yang selanjutnya produk nasional bruto atau GNP adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Nah, jadi jika ada seseorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, maka barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Nah, cara menghitung GNP tersebut yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dan dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Nah, selanjutnya yaitu produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan. Selanjutnya pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat. Balas jasa sebagai pemilik faktor produksi dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Dan selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan atau PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapat yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Cara menghitungnya yaitu PI sama dengan WNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment ialah penerimaan dua kali yang bukan balas jasa produksi melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu dan mempunyai nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Di DI sama dengan PI dikurangi pajak tidak langsung. Nah, jadi manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, dan yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian, dan yang ketiga yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Poin selanjutnya yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu dengan cara metode pendekatan nilai produksinya yaitu menjumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapat, yaitu pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan,
pemerintah dan masyarakat pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendapatan harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua yaitu harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Dan yang ketiga yaitu harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi. Nah, sedangkan sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama ghanimah, sodako, infak, zakat, pas jizyah, kharaj, pajak tambang, dan harta karun dan wakaf. Mungkin itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.